Selamat sore, Suster Eti. Apa kabar? Selamat sore, Sister Afrida. Baik-baik saja. Kira-kira lagi sibuk apa ini? Sekarang lagi tidak sibuk karena tadi anak-anak baru pulang, lalu baru selesai makan. Wow, berarti sudah kenyang ya istilahnya. Ya. Oke. Suster Eti, sebentar lagi kita akan melakukan coaching. Dan coaching adalah proses memfasilitasi tujuan dengan memperjelasnya. Menemukan langkah terbaik dan sumber daya yang diperlukan. Apakah oke dan sudah siap? Sudah siap, Suster. Silahkan. Oke. Jadi, Suster, selama sesi coaching, saya akan mendukung dan mendengarkan Anda serta bertanya. Saya berkomitmen untuk hadir penuh dalam memperhatikan Anda. Apakah oke? Oke. Kira-kira Suster, di akhir sesi coaching kita ini, apa tujuan yang ingin Suster capai? Ya, yang ingin saya capai yaitu saya ingin bisa menyetir. Bisa menyetir, Membawa mobil, ya, menyetir membawa mobil. Nah, membawa. Ya. Oh, jadi menyetir mobil ceritanya. Berarti mau latihan atau sementara jalan? Iya, benar. Apakah dapat dibuat lebih spesifik, Suster? Iya, yang secara spesifik itu ya yang saya mau katakan, saya mau latihan mobil karena selama ini sebenarnya punya kemauan dan ada kesempatan. Hanya ya di dalam diri saya ini yang kadang-kadang juga masih takut untuk membawa mobil ya, karena mungkin dari dalam diri saya itu masih ada gugup ya, perasaan gugup, takut kalau misalnya berhadapan dengan mobil atau apalagi truk atau tronton. Nah, itu yang kadang-kadang gugup. Sudah pernah coba saya, tapi itu yang akhirnya setelah itu semacam ya karena takut itu jadi akhirnya tidak jadi melanjutkan latihan. Oh, jadi ceritanya sudah pernah melakukan latihan ya, hanya ada ketakutan langsung berhenti sejenak seperti itu. Iya, berhenti bukan sejenak sih, sudah agak lama sih. Justru itu yang dalam coaching ini saya ingin ya mendapatkan semangat baru lah supaya bisa memulai lagi untuk bisa latihan dan berharap bisa menjadi driver. Oke, wow, luar biasa. Semoga amin. Realistisnya apa ya, Suster? Yang menjadi realistis saat ini yaitu karena kita membutuhkan sopir. Di komunitas saya itu kami sebenarnya membutuhkan sopir karena memang tidak ada sopir, ada mobilnya tapi tidak ada sopir, bayangkan. Selain itu kita juga butuh mobil karena ya sebagai alat transportasi kan, kita mau ke pasar, kita mau butuh beli sesuatu ya, atau misalnya mengunjungi tempat orang atau ke gereja juga, tentunya kita membutuhkan mobil itu, tetapi yaitu tidak ada sopir, dan oleh karena itu saya termotivasi untuk belajar menjadi driver. Berarti di sana juga kesusahan untuk mencari sopir ya, makanya sopir yang dibayar itu seperti itu ya, Suster? Iya, memang di tempat kami ini memang agak sulit untuk mendapatkan driver karena ya semua orang di sini sudah ada kerjaan yang mapan, lalu hanya untuk menjadi driver itu sepertinya sulit untuk mendapatkan. Karena di sini kan sawitan, jadi orang kebanyakan ya larinya ke sawitan. Jadi dia kerja sawitan ya, dia bisa mendapat gaji bulanan juga gaji harian, dan itu yang lebih menarik untuk mereka. Oleh karena itu ya sampai sekarang kami belum memiliki sopir. Itu. Terus apakah dari tujuan ini terjangkau dan berwaktu? Ya, kalau sehubungan dengan terjangkau, saya pikir bisa. Karena sehubungan dan terjangkau dan waktu itu, saya bisa mengatur waktunya. Misalnya, jangkau untuk latihan, saya kasih per hari lah, per hari, setiap hari atau kalau tidak 1 minggu
bisa 3 kali latihan. Jadi bisa Senin, Rabu, dan Jumat. Dan untuk waktu ya saya bisa ambil 1 jam setelah anak-anak sekolah pulang. Ya paling jam 2 sampai jam 3. Jam 2 sampai jam 3 sore itu adalah waktu yang terbaik untuk saya pakai untuk latihan. Wow, iya, iya. Itu saja, Sister. Oke. Kira-kira dari semua hal itu spesifik tadi Suster sudah jelaskan, realistisnya, terjangkau dan berwaktu. Kira-kira bagaimana kondisi saat ini? Apa penyebabnya? Ya, kondisi saat ini yang menjadi penyebab itu adalah ketakutan dari diri saya. Ketakutan dari diri saya yang mungkin juga pernah trauma tapi trauma karena kecelakaan-kecelakaan itu. Walaupun saya tidak mengalami secara pribadi, tetapi membaca berita atau mendengarkan cerita orang, itu pun sudah membawa efek yang negatif ya di dalam diri saya. Jadi saat saya mengadakan latihan, yang pernah saya katakan pernah mengadakan latihan saat menjalankan mobil, nah bertemu dengan mobil lain, saya sudah mulai gemetaran, gugup, lalu akhirnya saya minggir ke samping dan stop, dan dari situ saya semacam tidak ada motivasi dari diri saya untuk melanjutkan karena ketakutan. Ya, berarti Itu saja, Sister. Penyebabnya dari dalam diri ya sebenarnya lebih. Iya, dari dalam diri saya. Apa hal yang diharapkan kira-kira dari ini semua? Kalau hal yang diharapkan yaitu saya itu ingin kembali lagi ya, kembali untuk memotivasi diri saya, lalu berusaha untuk mungkin pertama itu saya mengatakan kepada diri bahwa ya selagi saya bisa konsentrasi, selagi saya bisa hati-hati, nah yang namanya kecelakaan itu tidak mungkin. Asal saya sebagai pemula yang saya harus tahu bagaimana ya menjalankan mobil supaya kalau memang baru belajar ya harus tidak terlalu cepat, lalu ambil posisi jalan bagian kiri pelan-pelan. Bisa juga saya tulis semacam keterangan di situ ya, tempelkan di belakang mobil, latihan seperti itu. Jadi orang melihat kalau ada tulisan itu orang juga biasanya menjauh. Ya, seperti itu, Suster. Apa langkah yang perlu dilakukan, Suster? Apa langkah yang perlu dilakukan? Ya, langkah yang harus saya lakukan itu yang tadi saya katakan. Saya mulai keluar dari diri saya ini, lalu berusaha untuk kembali meluruskan pikiran saya ini, keluar dari ketakutan saya ini, lalu mencoba untuk latihan. Mungkin pertama langkah yang harus saya lakukan itu tidak perlu keluar dulu di jalan raya. Nah, mungkin saya putar-putar saja dulu di lapangan. Nah, lapangan kita kan agak luas nih, lapangan bola kaki ini. Saya putar-putar saja dulu di situ, sampai saya merasa sudah siap, hati saya sudah tenang. Nah, mungkin baru keluar, tapi tidak perlu dulu harus di jalan umum, di jalan besar ya. Di sini kan kita ada ya jalan antar kecamatan lah, lalu jalan desa, dan ada juga jalan provinsi. Jadi saya tidak perlu keluar dulu di jalan besar supaya banyak mobil, tetapi mungkin hanya ya di sekitar sini saja supaya tidak terlalu situasi lalu lintas tidak begitu ramai, supaya saya masih bisa kontrol diri, kontrol perasaan saya, perasaan takut itu dengan mengendalikan mobil. Jadi mengatasi dulu ketakutan baru keluar seperti itu. Ya, takut, kegugupan. Kira-kira apa sumber daya yang diperlukan? Apa dampaknya bila ini sukses, loh, Suster? Sumber daya yang diperlukan, terus apa dampaknya bila ini sukses? Sumber daya yang saya perlukan, pertama itu dari diri saya mendukung diri saya, memantapkan diri saya bahwa orang lain bisa, pasti kamu juga bisa. Kamu punya kemampuan, kamu punya skill. Dari diri saya, punya kemauan, lalu menguatkan diri saya. Lalu yang kedua itu mendapat dukungan dari para suster saya, terutama pimpinan saya. Pimpinan saya juga senang sekali kalau misalnya suatu saat saya
bisa mengendarai mobil itu supaya ya bisa melancarkan kegiatan kami. Karena memang terus terang ada mobil, tapi tidak ada sopir. Ini yang menjadi masalahnya. Jadi ya diharapkan itu ada sopir lah dari antara kami. Kebetulan mobil juga mobil matic, jadi sebenarnya tidak terlalu sulit bagi kita pemula. Lalu ya itu tadi dari diri dan dari orang-orang di sekitar, dari para suster saya, lalu terutama pimpinan saya. Lalu dampak yang nampak kalau saya sukses dalam hal ini saya bisa menjadi driver, yang jelas pasti saya senang sekali dan saya akan memberi profesiat kepada diri saya sendiri. Oh ternyata saya juga bisa. Lalu selain itu juga saya bisa membantu para suster saya, membantu diri saya, membantu para suster, terutama melancarkan semua kegiatan yang ada. Belanja di pasar juga kami tidak mau perlu lagi ojek atau ya membayar orang lain lagi. Kami bisa membantu diri kami sendiri. Pergi ke gereja juga kami bisa naik mobil karena saya bisa menyetir, membantu suster saya. Ya di sini jarak dari Biara ke gereja kan lumayan juga sih. Kalau untuk jalan kaki tidak mungkin karena kalau misalnya dengan mobil atau naik motor juga membutuhkan waktu ya sekitar 10 menit. Jadi itu yang saya berharap ya, saya bisa melayani para suster saya, terutama suster saya yang tua. Itulah. Wow, luar biasa ya, suster. Kira-kira suster, apa kekuatan yang Anda miliki atau yang perlu Anda miliki saat ini? Kalau memang punya tujuan seperti itu. Kekuatan yang saya miliki yaitu pertama kemauan tentunya. Kemauan, lalu kemampuan dari diri saya. Lalu punya semangat optimis dalam diri saya. Itulah suster. Apa kelemahan diri yang perlu diperkuat? Kira-kira suster, apa kelemahan? Kelemahan diri yang belum diperkuat yang tadi saya katakan itu ketakutan, dan selain takut juga semacam masih pesimis bahwa tidak mungkin saya bisa. Ya. Itu yang menjadi kelemahan dalam diri saya ya. Tapi sekarang melalui ya coaching ini juga menyadarkan saya supaya saya mencoba. Karena saya lihat ya banyak cewek yang mengendarai mobil di sini. Dalam hal ini orang mandiri, orang tidak membutuhkan sopir dan sebagainya. Dan saya melihat ya sebenarnya lebih simpel juga sih. Simpel hidup ini kalau misalnya ada mobil dan kita bisa mengendarai sendiri. Itu yang saya lihat. Ya, tidak usah bayar orang tapi bayar kita bawa sendiri ya, seperti itu ya, suster. Ya. Apa saja peluang atau dukungan eksternal yang tersedia yang mempermudah mencapai tujuan suster tersebut? Ya, oke. Peluang eksternal yang ada yaitu kita sudah ada mobil ceritanya. Mobil sudah ada, ya, mobil sudah ada. Lalu selain itu juga dari luar yang ada itu banyak orang yang mendukung saya. Mereka katakan kamu bisa. Kalau bisa bawa motor, kenapa tidak bisa bawa mobil? Karena kata mereka ya, motor itu kan hanya 2 ban. Yang kalau misalnya kesenggol sedikit goyang pasti jatuh. Tapi kalau mobil ada 4 ban, jadi dia seimbang. Dia seimbang, jadi kalaupun kesenggol sedikit paling dia miring, tapi akan kembali. Tapi kalau motor kesenggol jatuh seperti itu. Itu yang menguatkan saya juga yakin, oh iya benar juga ya, saya bawa motor saja, saya percaya diri, tancap gas saja, kencang saja. Terus apalagi mobil yang dalam tanda petik 4 ban ya, 4 ban yang seimbang sekali, 2 ban di depan, 2 ban di belakang, jadi sangat seimbang dibandingkan dengan motor yang hanya 2 ban belakang depan gitu. Ya, benar. Kira-kira apa saja tantangan atau kesulitan eksternal ya yang dapat terjadi suster? Kalau kesulitan eksternalnya mungkin saya berpikir kalau misalnya mobil saya mogok,
Nah, ini yang menjadi kesulitan karena apa? Saya bukan seorang mekanik. Saya takutnya kalau misalnya mogok di tengah jalan. Nah, ini yang menjadi kesulitan. Kalau mogok bagaimana? Saya tidak tahu untuk apa? Ya melihat bagian-bagian mesin dari mobil itu juga belum tahu ya. Dalam hal ini saya awam sekali atau saya buta sekali dengan peralatan dari mobil-mobil itu, dari mobil itu. Jadi itu yang menjadi tantangan juga ya, tantangan dari luarnya itu saya agak khawatir juga ya tentang keadaan mobil. Mungkin harus diservis juga, diservis dulu sebelum saya melakukan itu latihan. Tapi untuk servis juga mungkin saya harus bawa dulu ke bengkel. Tapi bengkelnya ini yang persoalannya sayanya harus berani ke bengkel. Tapi mungkin saya akan minta bantuan orang untuk bawa ke bengkel dulu, cek dulu apakah memang mobil ini siap untuk dipakai atau belum. Kalau belum ya dibereskan dulu sebelum saya pakai. Itu saja, Suster. Oke. Apa strategi yang akan dipakai untuk memperbesar dukungan eksternal, Suster? Kira-kira. Strategi yang saya pakai itu yang saya katakan, saya minta bantuan orang, membantu saya membawa mobil, orang yang tahu nyetir ya, yang bawa mobil, membantu saya bawa mobil ke bengkel dulu, mencek secara keseluruhan, dari segi luarnya, dari segi dalamnya, terutama mesinnya. Kalau memang sudah siap ya saya akan pakai. Jadi dalam hal ini strategi yang saya gunakan yaitu meminta bantuan orang lain bawa mobil dulu ke bengkel, lalu supaya saya bisa pakai dan supaya membantu saya juga untuk percaya diri saat menyetir, saat mengadakan latihan itu. Itu saja, Suster. Oke. Ya, apa saja yang menjadi tantangan? Apa saja strategi yang akan dipakai untuk memperkecil kesulitan dari eksternal, Suster? Kira-kira. Suster Eti. Kayaknya sinyal agak terganggu. Sudah dengar, Suster? Sudah sampai muter akhir ini? Terakhir sudah. Setelah ini kan langsung kesimpulan tuh. Karena dia keluar, nah. Dia keluar juga tadi, Suster Eti keluar, dia keluar. Karena dia keluar juga tadi, Suster Eti keluar, dia keluar. Oke, Suster. Maaf ya, ada gangguan sinyal. Jadi kita berhenti sejenak. Kita lanjutkan proses coaching kita ya, Suster. Iya, bisa, Suster. Tadi sudah pertanyaan ke-8. Apa saja strategi yang akan dipakai untuk memperkecil kesulitan dari eksternal? Oke, strategi yang saya pakai untuk memperkecil kesulitan eksternal, yaitu tadi saya katakan bahwa saya membawa mobil itu ke bengkel ya, membawa mobil itu ke bengkel, lalu akan mempermudah saya sehingga yang tadi ketakutan-ketakutan itu juga saya mengurangi karena merasa bahwa sudah siap, mobil memang stabil, siap dipakai, dan itu yang akan mengurangi perasaan takut dari diri saya sendiri. Ya. Itu saja, Suster. Oke. Apa kesimpulan yang dapat Anda ambil dari sesi coaching ini, Suster, kira-kira? Ya, oke. Berdasarkan coaching kita siang ini, lalu kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu untuk menjadi seorang driver, nah pertama saya keluar dari ketakutan saya sehingga saya berani untuk
bisa menyetir. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya juga perlu meminta bantuan orang lain supaya bisa membawa mobil itu ke bengkel, lalu mobil itu kalau sudah siap pakai, saya bisa percaya diri untuk bisa belajar lagi, memotivasi diri, lalu belajar supaya menjadi seorang driver yang tentunya profesional, dan tujuannya ya untuk apa? Untuk membantu para suster saya melayani jadi komunitas ataupun di karya. Oke, Itu suster. saja, suster. Oke, makasih suster. Apa action plan yang akan dibuat suster kira-kira? Action plan. Ya. Oke, action plan yang saya buat ya setelah coaching ini, saya akan menghubungi teman saya yang biasa menyetir itu supaya ke sini, lalu kami bisa bawa mobil ke bengkel, lalu kalau memang sudah siap, ya saya bisa buat jadwal untuk latihan. Tadi saya katakan bahwa dalam seminggu saya akan berlatih 3 kali, dalam seminggu 3 hari ya, 3 hari, dan setiap hari itu 1 jam. 1 jam saya akan latihan mobil. Itu saja, suster, rencana saya ke depannya. Oke, suster, terima kasih untuk sesi coaching kita pada hari ini. Sebentar lagi kita akan mengakhiri sesi coaching ini. Semoga bermanfaat ya, suster. Sampai berjumpa lagi di sesi coaching berikutnya, suster. Terima kasih banyak, sampai jumpa. Dadah. Terima kasih, sampai jumpa. Dah.